Halo semuanya, selamat siang. Jumpa dengan saya Farouk Fahrul. Cara merawat keladi agar tumbuh subur ya. Cuman yang ini adalah keladi tumpah cat. Jadi buat teman saya masih pemula, sebaiknya silakan ikuti video ini sampai dengan selesai supaya ada manfaatnya buat teman-teman. Nah, jadi apapun keladi ya, baik tumpah cat ataupun keladi hias yang lainnya, pada dasarnya itu sama aja teman-teman. Untuk penyiraman, kita mulai dulu ya dari penyiraman. Karena biasanya teman-teman yang masih pemula itu kalau udah belik, wah kapan disiram atau terlalu banyak disiram ya. Jadi saya mulai dari penyiraman aja. Yang penting sekali adalah media tanam keladi jangan terlalu becek teman-teman ya. Basah ya basah lah, ketika kita siram memang basah ya. Tapi setelah itu kita lihat beberapa saat dia cukup lembab saja. Jadi media tanamnya kita jaga sampai lembab aja teman-teman. Kemudian untuk media tanam ya, mungkin teman-teman udah beli dalam polybag kecil, kemudian menanam dalam pot seperti ini. Jadi media tanam yang saya gunakan di sini adalah ini tanah yang berwarna hitam yang saya ambil di kebun-kebun, ataupun teman-teman boleh ngambil tanah di mana aja yang ada ya. Tetapi teman-teman pilih tanah di bagian atas yang berwarna hitam seperti ini. Tujuannya apa? Biasanya tanah yang berwarna hitam yang di bagian atas kita ambil ya. Ini adalah hasil pembusukan dari lumpur ataupun dari daun-daunan ataupun dari sedimen apapun ya yang sudah membusuk hingga tanahnya berwarna hitam seperti ini. Ini bagus sekali untuk pertumbuhan keladi teman-teman. Nah, supaya dia lebih cepat subur, kita campur dengan sekam bakar boleh, sekam juga boleh ya. Nah, ini yang tumbuh ini adalah padi ya, karena sekamnya itu yang saya gunakan ternyata masih ada bibit padinya, jadi dia tumbuh seperti ini. Kemudian buat teman-teman yang masih pemula, udah pindah ke dalam pot seperti ini, mungkin yang dipikirkanlah pupuk. Nah, kalau meletakkan pupuk benar-benar di pinggiran pot aja teman-teman ya, jangan mendekati bagian batang keladi hiasnya, jadi di pinggiran aja teman-teman. Kemudian untuk peletakan, nah untuk peletakannya sebenarnya ini tak beda juga ya dengan aglonema. Nah, cuman untuk keladi dia lebih tahan sedikit lagi ya dibandingkan dengan si aglonema. Tapi kalau tempat saya taruh aja berdampingan dengan aglonema. Kebanyakannya seperti itu teman-teman ya. Jadi terkadang ini kita memakan tempat ya. Jadi kita letakkan aja keladi dan aglonemanya itu satu tempat. Untuk pencahayaan, kalau keladi ya, cukup teman-teman pakai jaring parana itu satu lapis. Tapi kalau aglonema, kadang-kadang ada aglonema yang kita harus pakai 2 lapis. Nah, tapi itu bukan masalah. Yang penting teman-teman jangan jemur si keladi hiasnya. Kemudian supaya daun keladi kita tetap cantik, tetap bagus ya, silakan teman-teman lakukan penyemprotan sebelum penyakit itu muncul. Jadi walaupun kita lihat daunnya sehat-sehat aja di belakang daun, di bawah daun maksudnya, ataupun di atas daun ya, ini masih bagus, nggak ada cacat, nggak ada penyakit, tapi kita tetap saja harus lakukan penyemprotan untuk berjaga-jaga ya, supaya keladi hias kita tidak diserang oleh berbagai hama penyakit. Dan ingin saya ulang sekali lagi, ini karena biasanya ya buat yang masih pemula, yang baru beli keladi, semangatnya masih tinggi, jadi yang dipikirkan adalah pupuk dan pupuk ya. Jadi bukan seperti itu teman-teman ya. Kalau udah misalnya beli dalam polybag, udah dipindah dalam pot seperti ini umpama punya teman-teman lah ya. Jadi teman-teman jangan terus saja meletakkan pupuk ya. Tunggu dulu hingga 10 hari setelah ditanam dalam pot, baru diletakkan pupuk ya. Tapi yang ingat, pupuknya benar-benar di pinggiran pot aja. Dan untuk satu pot yang ukuran sedang seperti ini, kalau mau pakai NPK, jangan lebih dari 1 sendok teh. Jadi 1 sendok teh itu yang kecil sendoknya ya. Jadi karena sendok teh juga nggak sama ukurannya ya. Jadi setengah sendok makan lah kalau menurut saya ya. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.